Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita memperingati peringatan arwah semua orang beriman. Semua akan kembali kepada Allah, kepada penciptanya. Kita berasal dari tanah, akan kembali menjadi tanah. Itulah tema permenungan kita pada hari peringatan arwah semua orang beriman pada minggu ini. Dalam kitab Makabe, kita mendengar bagaimana kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang beriman, orang-orang saleh yang dikatakan dalam kitab Makabe, mereka mati, mereka gugur, bukan mati sia-sia. Mereka mati, meninggal karena perjuangan mereka, karena kesalehan hidup mereka. Oleh karena itu, Yudas memberikan persembahan atau memberikan kurban penghapus dosa buat mereka yang telah gugur di medan pertempuran. Ini bukan hanya sekedar mau mengatakan bahwa Yudas mengakui kebangkitan, tetapi penghargaannya terhadap mereka yang telah gugur, mereka yang berjuang karena imannya, mereka yang memiliki kesalehan hidup. Dengan kata lain, orang yang meninggal karena kesalehan hidup semestinya mendapat ganjaran, mendapat surga. Itulah mau dikatakan. Oleh karena itu, mendoakan orang yang telah meninggal merupakan juga bentuk dari kesalehan iman bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Dalam keyakinan kita, Gereja Katolik, kesatuan antara gereja yang berziarah di dunia ini, kemudian gereja yang telah berbahagia di surga, dan ada mereka yang memerlukan belas kasih, memerlukan kerahiman Tuhan. Inilah gereja yang mengharapkan belas kasih dari Tuhan. Sebagai gereja yang masih berziarah, kita bersatu dengan gereja ini dan kita saling mendoakan. Mereka yang memerlukan belas kasih mengharapkan doa dari kita, dan juga mereka yang telah berbahagia di surga mendoakan kita semua, baik yang berziarah di dunia ini maupun yang memerlukan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan, mereka yang datang daripada Bapa akan aku terima, tidak aku tolak, karena mereka juga bagian dari hidupku sendiri. Tuhan Yesus mau menunjukkan apa? Bahwa dia pun mengalami kematian yang sama. Darah kemanusiaannya, dia mengalami kematian badani. Namun orang-orang yang percaya kepada Yesus sendiri mengalami kematian, namun juga akan mengalami kebahagiaan. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus mengambil bagian juga dalam kematian Yesus dan akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini bagi kita orang beriman menunjukkan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang sangat mengerikan yang memisahkan kita dari cinta Tuhan. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa semua orang bersatu dengan penciptanya. Semua orang akan kembali juga dengan penciptanya. Akan ada penghiburan di surga bagi orang-orang yang percaya yang telah meninggal. Bagi kita orang beriman, kita juga akan mengalami kematian. Namun, kematian yang bagaimanakah yang akan kita alami? Semestinya, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan buat kita. Karena dengan kematian, kita akan bersatu dengan pencipta kita, dengan Tuhan Yesus sendiri. Santo Fransiskus dari Assisi, dia adalah sosok yang bukan hanya tidak takut dengan kematian, tetapi dia mengungkapkan bahwa kematian itu adalah saudarinya. Sesuatu yang dekat dengan kita. Sesuatu yang ada bersama-sama dengan kita. Dan semua orang akan mengalami kematian tersebut. Bagi Santo Fransiskus, kedatangan kematian dia sambut dengan kata, selamat datang saudariku maut. Begitu dekat, begitu nyata, begitu realistis. Tidak ada yang menakutkan. Tidak ada yang memisahkan. Justru momen kematian adalah momen yang indah. Pada hari ini
kita mendoakan arwah semua orang beriman. Tentu bukan hanya sekedar mendoakan, mengingat, tapi juga mengantar kita pada sebuah pengalaman akan persatuan, perjumpaan personal dengan Tuhan sendiri. Kita mendoakan mereka yang telah meninggal, tapi kita bersatu dengan Tuhan, pencipta kehidupan dan memiliki kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang yang percaya akan kebangkitan Tuhan, kematian boleh kita alami, namun kebangkitan pasti akan kita nikmati, karena Tuhan selalu ada buat kita semua. Dia adalah Tuhan orang yang hidup dan juga Tuhan untuk orang yang mati. Semoga peristiwa kematian, semoga doa untuk arwah-arwah orang yang telah meninggal ini membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tidak takut dengan kematian tentunya. Tuhan memberkati kita.